Salam Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Puji Tuhan, senang ya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Semuanya saya lihat semuanya menyembah. Karena yang menyembah, yang memuji Tuhan bukan yang ada di atas mimbar, bukan yang ada di depan saudara, tapi kita semuanya adalah pemuji penyembah. Dan yang menikmati pujian penyembahan kita itu Yesus. Kalau saudara datang ke tempat ini, menyembahlah dengan sepenuh hati. Karena kita semua adalah penyembah Tuhan. Haleluya, saya bangga dengan Bapak Ibu Saudara tidak meninggalkan ibadah. Karena panggilan kita sebagai orang percaya tidak meninggalkan ibadah. Latihlah terus ibadah kita. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Dia mengandung janji untuk kehidupan kita. Bukan untuk hari ini tapi untuk sesuatu yang kekal dalam kehidupan saudara. Saudara menginvestasikannya. Artinya saudara jauh memikirkannya. Lewat apa? Lewat ibadah. Harus dilatih saudara. Ya terkadang kita ada gangguan, kesehatan, kesibukan. Tapi kita tidak meninggalkan. Itu panggilan kita sebagai orang percaya. Baik, hari ini kita masih belajar tentang tema tentang penyembahan, worship. Kita sebagai orang percaya. Hari ini, di pagi hari ini saya akan berikan tema, saya adalah penyembah. Sama-sama dengan saya katakan, saya adalah penyembah. Kita buka di Yohanes 4, itu salah Bapak Ibu ya, bukan Yohanes 21 tapi Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Yohanes 4 ayat 21 sampai 24. Kalau Bapak Ibu buka di tab suci Bapak Ibu Saudara, di kitab suci Bapak Ibu Saudara atau di buku manual, itu judulnya Percakapan dengan Perempuan Samaria. Saya baca ya, bisa ditampilkan ayatnya. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, kepada perempuan itu, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yang ke-23, tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Yang terakhir yang 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bisa ditampilkan slide yang pertama, gambar yang berikutnya. Bapak Ibu Saudara, bahwa segala sesuatu diciptakan itu punya tujuan. Sama-sama dengan saya katakan, punya tujuan. Segala sesuatu diciptakan di bumi ini punya tujuan. Mikrofon itu diciptakan dia punya tujuan saudara. Sehingga Bapak Ibu bisa mendengar suara saya. Itu tujuannya. Sehingga suara saya jelas terdengar. Tes, nah, terdengarnya. Yakinkan saudara, bisa enggak mikrofon ini dipakai untuk ulek sambal? Bisa Bapak Ibu Saudara? Tidak sesuai dengan tujuannya. Tujuannya itu supaya orang bisa mendengar lewat speaker, jelas dan nyaring. Kemudian tablet. Tablet itu tahu Bapak Ibu tablet? Obat. Tablet itu sejenis laptop. Dia sejenis lebih smart, lebih canggih, lebih pintar. Jadi dia bisa dipakai untuk mengetik, untuk menyimpan data, untuk presentasi, ya. Tapi seandainya untuk iris bawang, iris cabai bisa Bapak Ibu Saudara? Tablet ini bisa dipakai di dapur? Bisa Saudara, tapi rusak Saudara. Ya, ibu-ibu kalau sangkalannya di dapur tidak ketemu, cari tablet suami. Pakai aja itu, enggak apa-apa. Itu tujuannya Saudara ya. Tablet punya tujuan. Yang terakhir itu kulkas. Kulkas itu diciptakan punya tujuan. Ipin bilang itu peti sejuk. Tujuan kulkas ini yaitu untuk mendinginkan atau membekukan makanan supaya awet. Tahan saudara, supaya Bapak Ibu bisa makan beberapa hari kemudian. Bisa enggak dipakai untuk nyimpan pakaian saudara? Kulkas. Bisa ya? Bisa gila Bapak Ibu. Ya. Jadi sama halnya dengan manusia saudara. Kita diciptakan oleh Tuhan punya tujuan Bapak Ibu Saudara. Ya kita buka di slide berikutnya Yesaya 42 ayat yang ke-7. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini ada di slide dalam Yesaya 43 ayat yang ke-7. Ada di slide-nya di situ. Ya. Tujuan manusia diciptakan dalam Yesaya 43 ayat 7 terjemahan bahasa Indonesia masa kini sebab mereka semua ya
Artinya ditujukan kepada semua makhluk, bukan orang Kristen. Semua telah dipanggil dengan namaku, mereka kuciptakan untuk mengagungkan aku, kata Tuhan. Jadi sekarang kita paham Bapak Ibu Saudara, mengerti ternyata apapun latar belakang kita, siapapun kita, apapun kondisi kita hari ini, apapun yang saudara hadapi hari ini, kita semua diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Itu poinnya saudara. Kita semua diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang paling utama dalam kehidupan kita. Saudara dan saya diciptakan. Amin Bapak Ibu Saudara. Adapun kata mengagungkan itu dilihat dari teks aslinya, itu ditulis dalam bahasa Ibrani, dibaca kabat atau kabet, artinya to worship, menyembah saudara. Ya, kata di situ ada kata mengagungkan. Jadi kalau diambil dari bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu disebut kabat atau kabet, artinya artinya to worship, artinya kita menyembah Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu semua, kita semua baik orang percaya maupun orang yang bukan percaya, baik yang ada di gedung ini maupun saudara yang ada di rumah, baik saudara yang masih jomblo yang sudah menikah, baik yang hidungnya pesek atau yang mancung, ya, saudara yang besar atau yang kecil, kita semua diciptakan untuk meninggikan Tuhan. Kita semua diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Kita semua diciptakan untuk mengagungkan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kita semua saudara, tidak ada pengecualian dalam hidup kita. Kita diciptakan untuk memuliakan pencipta kita. Ketika manusia jatuh dalam dosa, tampilkan slide berikutnya. Ya, ketika manusia itu jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, manusia mengalami yang namanya distorsi. Tadi yang sempat ditampilkan. Ya, apa itu distorsi? Distorsi artinya penyimpangan atau kerusakan. Manusia itu adalah makhluk penyembah. Sama-sama dengan saya, manusia makhluk penyembah. Ya, saudara itu makhluk hidup. Tapi saudara juga secara rohani adalah makhluk penyembah. Ketika manusia itu jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudara, manusia mengalami namanya distorsi. Sudah menyimpang, sudah rusak hidupnya. Hubungannya dengan Tuhan menjadi rusak karena dosa Bapak Ibu Saudara. Manusia dikuasai oleh keinginan dosa dan dosa merusak segalanya dalam kehidupan manusia. Luar biasa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah di mana awalnya hanya menyembah Tuhan. Tetapi karena dosa manusia menyembah yang namanya berhala-berhala. Hewan-hewan, binatang-binatang, bulan, bintang, popularitas, kekayaan, mamon. Bahkan manusia pun disembah. Karena manusia sudah rusak Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yesus datang. Dia membawa yang namanya restorasi. Pemulihan, pengembalian gambar kita. Manusia kembali kepada Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Lewat Yesus, saudara, kita bisa kembali kepada Tuhan. Ada kayaknya AC-nya lebih kuat di sini. Jadi tenggorokan saya jadi kering. Seperti di padang gurun. Pak Iko boleh antar minumannya? Kalau tidak ada bisa ambil minuman saya yang di sana tadi. Mohon dibantu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Kemudian Yesus datang untuk membawa yang namanya restorasi, pemulihan atau terima kasih. Ya, boleh matikan. Pengembalian jati diri kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Buka di Lukas 4 ayat 8, ada slide berikutnya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis engkau harus, iya di situ. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada penekanan. Harus, tidak ada pilihan saudara. Siapapun saudara-saudara harus menyembah Tuhan. Kata Yesus berkata kepada si iblis bahwa engkau harus menyembah Tuhan dan melayani Tuhan selamanya. Kalau kita tidak menyembah Tuhan, maka kita akan menyembah yang lain. Kita akan menyembah hantu. Maka itu kita harus menyembah Tuhan. Ada perintah di situ. Tidak ada kata tapi, tidak ada pilihan, tapi harus. Karena kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita akan menyembah
hantu, saudara. Kalau kita tidak menyembah yang benar, maka kita akan menyembah yang salah. Kalau kita tidak menyembah yang terang, maka kita akan menyembah yang gelap dalam hidup ini. Kalau kita tidak menyembah Yesus, maka kita akan menyembah iblis. Jadi jika kita tidak terkonek, saudara, terhubung dengan Tuhan, maka kita akan terkonek dengan yang namanya berhala-berhala. Bisa roh-roh jahat, bisa menyembah yang namanya popularitas, pangkat, jabatan, kegantengan, kecantikan. Apalagi saudara, follower yang kita sembah. Ya, manusia sekarang di penghujung dunia, yang mereka kejar sekarang itu namanya ketenaran. Itu sudah menjadi berhala dalam kehidupan mereka. Tapi kita sebagai orang yang benar, kita tahu panggilan kita. Kita harus menyembah Tuhan dan kepada Dia saja kita berbakti. Yang percaya katakan, amin saudara. Kenapa kita harus menyembah Yesus Tuhan kita dan tidak boleh yang lain Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita harus menyembah Yesus? Ada yang tahu? Karena Dia bule, ganteng, hidungnya mancung, rambutnya panjang. Kenapa kita menyembah Yesus? Ini secara simpel saudara. Kenapa kita harus menyembah Yesus? Tidak boleh yang lain Bapak Ibu Saudara. Karena cuman Tuhan yang namanya Tuhan Yesus yang tercatat dalam buku Alkitab. Yang pernah melakukan perbuatan yang besar dan ajaib. Dan tidak ada nama seperti Dia yang begitu mengasihi saudara dan saya. Dia satu-satunya pribadi yang tercatat dalam Alkitab. Yang perbuatannya besar. Yang telah memberikan nyawanya, hidupnya bagi manusia. Itu artinya Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Karena itu kita harus menyembah Dia saudara. Dalam firman Tuhan di Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita diselamatkan. Hanya melalui Yesus saja saudara, kita pasti diselamatkan. Jadi sembahlah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita. Bukan karyanya yang disembah. Karena ada manusia yang menyembah matahari. Ada manusia yang menyembah bulan, pohon-pohon. Kalau saudara ke pulau di luar Kalimantan, saudara akan menemukan orang-orang yang menyembah bukan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang mereka sembah. Kalau saudara melihat di negara, saya tidak sebut negaranya, di negara Kutustahe, saudara tahu lah ya. Negara mana itu saudara ya? Tahu ya? Oh, ya. Saya tidak sebut karena ini sangat sensitif sekali masalah penyembahan ini sangat sensitif saudara. Di negara itu saudara, satu keluarga sesembahannya bisa banyak, bisa berbeda-beda saudara. Ayah bisa menyembah ini, ibunya bisa menyembah ini, anaknya bisa menyembah ini saudara. Tuhan mereka tuh banyak, bahkan terbanyak di dunia yang mereka sembah saudara. Bahkan manusia mereka sembah. Ada namanya Sai Baba, kalau Bapak Ibu nonton di YouTube, itu ada manusia, tokoh spiritual, dia suka pakai baju oranye saudara. Itu disembah luar biasa, pengikutnya jutaan di seluruh dunia, tapi dia sudah meninggal. Jangan sembah manusia saudara, dia punya keterbatasan. Jangan mengagumi manusia, dia punya keterbatasan. Suatu saat nanti dia akan dipanggil oleh Tuhan. Jangan sembah karyanya, sembahlah penciptanya, yaitu Tuhan kita. Amin saudara. Haleluya. Ada macam-macam pemahaman orang tentang penyembahan. Tampilkan slide-nya. Apa sih penyembahan itu? Ada pemahaman orang, penyembahan itu yaitu bernyanyi katanya. Ya, bernyanyi. Kalau bernyanyi itu menyembah Tuhan. Oke lah. Kemudian musik katanya. Jadi nyembah itu harus pakai musik katanya. Kemudian menyembah itu pakai lagu-lagu rohani. Biar lebih nampak rohani katanya. Kemudian ibadah tuh, menyembah itu berhubungan dengan ibadah katanya. Kemudian menyembah itu ada bilang menyembah itu menangis. Padahal tidak semua menyembah itu menangis. Orang putus pacar bisa menangis. Ya kan? Menyembah itu merinding katanya. Dia lupa malam Jumat jalan di kuburan bisa merinding Bapak Ibu Saudara. Dia bilang menyembah itu melompat. Dia lupa juga saudara ya. Orang terima gaji, terima bonus itu bisa melompat Bapak Ibu Saudara. Menyembah itu berbahasa roh katanya. Kalau tidak berbahasa roh itu tidak menyembah katanya. Ya, apa sih arti menyembah yang firman Tuhan katakan? Kita buka di Matius 15 ayat 8 sampai 9. Ini pemahaman penyembahan menurut firman Tuhan di Matius 5 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya.
Padahal hatinya jauh daripadaku. Mulutnya itu memuliakan Tuhan loh. Wah, agungkan Tuhan, Tuhan kau baik, Tuhan kau besar. Hatinya jauh kata Tuhan. Ayat berikutnya, apa dikatakan Yesus? Percuma. Sia-sia mereka beribadah kepadaku. Ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah-perintah manusia, saudara. Terkadang kita tuh lebih mudah nyanyi lagu-lagu rohani, saudara. Prakteknya, susah, saudara. Terkadang kita tuh lebih mudah mengeluarkan kata-kata manis dalam hadirat Tuhan saat kita beribadah. Tetapi hati kita sebenarnya tidak seperti itu, saudara. Bertolak belakang, saudara. Ya, saudara merasakannya? Ya, Bapak Ibu Saudara. Kebanyakan orang salah memahami bahwa menyembah itu selalu berhubungan dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang indah. Beribadah, berbahasa roh. Sebenarnya beribadah itu kepada Tuhan itu antara hati kita dengan perkataan kita harus seirama, harus sama, saudara. Jangan sampai ya saudara, perkataan kita dengan hati kita berbeda. Ya ada lagu yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Terus ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Nah, kalau orang mengasihi Tuhan, dia harus merenungkan firman Tuhan siang. Saudara sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Sebulan sekali Pak. Setahun sekali, berarti lagunya diubah. Kerenungkan firman-Mu setahun sekali. Kan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita nyanyi, aku mengasihi Tuhan. Kerenungkan firman-Mu ya Tuhan, siang dan malam. Tapi kehidupan kita melakukannya bukan siang malam. Sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Bagaimana iman kita bisa bertumbuh, saudara? Saya dapat pemahaman pengertian. Kenapa sih Tuhan nyuruh kita merenungkan firman Tuhan itu? Membacanya siang dan malam, saya dapat pengertian dari Tuhan. Supaya iman kita itu bertumbuh setiap hari, saudara. Iman kita tuh harus diberi makan setiap hari. Tidak ada yang instan dalam hidup ini. Tidak saudara langsung dapat iman yang besar, saudara berdoa langsung dapat mujizat. Tidak ada, semuanya perlu waktu, perlu proses. Karena itu Tuhan mau kita tuh bertumbuh iman kita setiap hari, saudara. Baca firman Tuhan, renungkan siang dan malam. Itu kata firman Tuhan, saudara. Jangan sampai antara mulut dengan hati kita beda, saudara. Itu seperti Ujang menyatakan cintanya kepada si Yayu. I love you, Yayu, katanya. Malam minggu dia keluar dengan si Tesi. Di PHP-nya si Yayu. Kasihan si Yayu. Ya kan? Itu sama seperti suami memuji istrinya. Mami, aku sayang kamu. Tapi uang bulanan untuk dapur 100.000 sebulan. Sedangkan kalau dia keluar dengan teman-temannya, royal sekali saudara. Tidak sesuai kan? Aku sayang, tapi untuk istri 100.000. 100.000 cukup ibu? Nah, ibu-ibu di sini 100.000 cukup? Tidak cukup. Ya. Jadi bapak-bapak kalau ingin istrinya awet muda, glowing, tirus, kasih yang banyak. Amin ibu-ibu? Haleluya, itu kata ibu-ibu. Amin, dengar itu bapak-bapak ya. Apa sih arti menyembah? Menyembah itu artinya mendekat dengan yang disembah. Slide berikutnya. Apa itu menyembah? Saudara dekat dengan yang disembah. Jadi kita mendekat kepada Tuhan bukan di hari Minggu saja. Mendekat kepada Tuhan bukan di waktu hari Minggu, bukan di waktu ibadah. Saudara mendekat kepada Tuhan bukan pada saat melayani, tidak melayani pun tetap dekat dengan Tuhan. Bukan pada saat diberkati saja kita dekat kepada Tuhan. Kita mendekat pada Tuhan bukan saat suka, duka pun kita dekat dengan Tuhan. Bukan hanya pada saat toko kita ramai, kita suka, tapi di saat toko kita sepi, kita tetap dekat kepada Tuhan. Itulah penyembah yang sejati. Penyembah yang asli, saudara. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Apapun kondisinya, apapun keadaannya. Itulah penyembah yang sejati. Kalau ada penyembah yang sejati, yang asli. Ada penyembah yang palsu, saudara. Jadi bukan hanya bulu mata yang palsu. Bukan pacar yang palsu. Penyembah yang palsu itu berada, saudara.
Penyembah yang palsu itu apa? Ketika dia digoncang oleh Tuhan. Ketika ada ujian dari Tuhan. Udahlah cukup. Cukuplah Tuhan, cukup. Menjadi orang Kristen bukan semakin enak, semakin susah. Itulah penyembah yang palsu, saudara. Penyembah yang palsu tidak kuat saat ujian datang. Penyembah yang palsu dia selalu mencari yang enak dalam kehidupannya. Tetapi penyembah yang sejati, yang asli, dia selalu mencari hatinya Tuhan. Lebih dari berkat Tuhan. Dia selalu mencari hatinya Tuhan, perkenanannya Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Karena dia tahu ketika dia dapat hatinya Tuhan, dia akan dapat yang kekal dalam kehidupannya. Untuk apa kita dapat berkat dari Tuhan? Tetapi kita tidak mendapatkan sumbernya, saudara. Untuk apa kita dapat mujizat? Kalau kita tidak mengasihi yang membuat mujizat. Carilah hatinya saudara. Sesuatu yang kekal dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mencari perkenanan Tuhan, saudara mencari hatinya Tuhan, saya percaya Tuhan akan disukakan. Bahkan dia akan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang saudara doakan. Dari apa yang saudara pikirkan. Dari apa yang saudara pergumulkan. Karena saudara adalah pribadi yang mencari hatinya Tuhan. Yang menyenangkan Tuhan. Yang selalu dekat dengan Tuhan. Apapun keadaan saudara. Amin. Boleh beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Haleluya. Masih bersama saya, amin saudara. Jadi penyembah itu adalah selalu mencari hatinya Tuhan. Itulah penyembah yang sejati saudara. Lampu itu saudara bisa hidup karena dia dekat dengan sumbernya, yaitu listrik. Bapak Ibu yang punya handphone yang mahal sekalipun, kalau wifi-nya tidak diaktifkan, tidak akan terkonek yang dengan namanya internet. Jadi saudara harus terkonek dengan sumbernya. Jangan cari karyanya Tuhan. Jangan cari tangannya Tuhan. Jangan cari produk-produknya Tuhan. Cari hatinya Tuhan dulu. Ketika saudara mencari hatinya Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan disenangkan dalam kehidupan saudara. Hari ini kita belajar tentang saya adalah penyembah. Kita akan belajar 3 poin. Apa manfaatnya kalau kita menghidupi penyembahan? Yang pertama, apa manfaatnya kalau kita menghidupi penyembahan? Yang pertama, penyembahan mendatangkan pembebasan atau kelepasan. Penyembahan mendatangkan pembebasan atau kelepasan. Saudara, di tempat ini ada piano, saudara. Ya, piano ini alat musik keyboard ya. Kalau saya mainkannya, suaranya bagus enggak, saudara? Enggak bagus ya? Enggak percaya ya? Jujur, terima kasih. Tapi kalau piano itu di tangan yang tepat, coba mainkan ke Budi sebentar ya, terserah. Mau kunci jawaban, kunci apa, terserah. Nah, itu dimainkan saudara pianonya. Cukup, terima kasih Kak Budi. Indah kan suaranya? Itu artinya apa saudara? Piano itu akan indah, suaranya akan merdu ketika dia di tangan yang tepat saudara. Kalau di tangan saya saudara, maupun tuh piano tuh harganya mahal sekalipun, kalau tidak bisa mainkannya, suaranya tetap fals, sia-sia saudara. Jadi artinya apa saudara? Jadi ketika penyembahan itu saudara, ada di tangan orang yang tepat, orang yang menghidupi penyembahan itu saudara, apapun yang dia alami saudara, ketika dia menyembah Tuhan, ketika dia memuji Tuhan, keadaan yang buruk saudara, itu akan terasa atmosfer surgawinya saudara. Ketika orang yang mengerti, yang tahu, kemudian menghidupi penyembahan, suasana bumi itu akan berubah jadi suasana surgawi saudara. Kenapa? Karena dia mengerti, dia menghidupi yang namanya penyembahan saudara. Kita buka di Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai 31. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara ya, penyembahan mendatangkan pembebasan atau kelepasan. Ini kisah tentang Rasul Paulus beserta Silas ketika mereka ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara, kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah, membelenggu kaki mereka dengan pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika juga
terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Ayat 27, ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, mereka melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. 28, tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Yang ke-29, kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar, tersungkurlah ia depan Paulus dan Silas. 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Terakhir 31, jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau akan seisi rumahmu. Ini adalah kisah tentang Rasul Paulus dan Silas. Mereka melayani di sebuah kota yang bernama kota di situ, yaitu di kota Filipi. Lewat pelayanan mereka ada orang yang diselamatkan, ada orang yang dibaptis, ada orang percaya. Akibatnya ada orang yang tidak suka akan pelayanan Paulus dan Silas, mereka dipukul, dihajar sampai mereka terluka. Kemudian bukan hanya itu, mereka dimasukkan dalam penjara. Mereka ditempatkan di ruang yang paling tengah, yang paling utama. Kaki mereka terbelenggu dengan kayu yang begitu kuat, kata firman Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Tengah malam mereka memuji, berdoa, memuliakan Tuhan. Alkitab mencatat ketika mereka memuji menyembah Tuhan, semua orang mendengar. Semua orang mendengar, saudara. Tepat tengah malam terjadi gempa bumi yang hebat. Semua pintu-pintu terbuka, semua belenggu-belenggu dilepaskan. Bukan hanya pintu penjaranya Paulus dan Silas yang terbuka, bukan hanya belenggu Paulus dan Silas yang lepas, tapi semua orang ikut dilepaskan. Lewat apa? Lewat pujian. Lewat penyembahan Paulus dan Silas. Mereka mengerti ketika pujian itu dinaikkan. Ada kuasa yang bekerja. Ada campur tangan surga di tengah-tengah mereka. Meskipun mereka ada di dalam penjara sekalipun. Ketika mereka memuji menyembah Tuhan. Mereka dibebaskan. Mereka mengalami kelepasan dari pergumulan mereka. Dan bukan hanya itu, saudara. Kepala penjara itu, dia kan panik. Bangun tidur dia terjaga. Apa yang terjadi? Ternyata semua orang sudah melarikan diri. Dia hendak membunuh dirinya dengan pedang. Tapi apa kata Paulus? Jangan celakakan dirimu. Artinya apa, saudara? Di situ berbicara mengenai hati yang dipulihkan. Ya, lewat penyembahan, bukan hanya pembebasan yang terjadi, bukan hanya kelepasan, tapi ada hati yang dipulihkan. Orang yang tertolak, orang yang terbuang, orang yang merasa dirinya terhina, tidak diperlukan lagi, tapi dipulihkan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat penyembahan. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Di ayat yang terakhir dia berkata, apa yang harus aku perbuat supaya aku diselamatkan? Percayalah kepada Tuhan, engkau dan seisi keluargamu akan diselamatkan. Itu berbicara mengenai keselamatan dalam rumah tangga. Sampai hari ini mengerti ya? Sampai saat ini mengerti ya? Jadi ketika pujian penyembahan itu diagungkan, ada pembebasan, ada kelepasan, ada hati yang dipulihkan. Tuhan menyatakan keselamatannya. Bukan hanya dia yang dipulihkan, kepala penjara ini, tapi seisi keluarganya juga, saudara, diselamatkan. Lewat apa? Penyembahan, saudara. Jangan remehkan penyembahan, saudara. Amin. Saudara bisa menyembah bukan hanya di gereja, saudara, tapi saudara bisa menyembah dalam kehidupan saudara sehari-hari, saudara. Coba seandainya Paulus dan Silas tidak memuji menyembah Tuhan, mereka kecewa kepada Tuhan. Lus, apalas? Itulah kita menjadi penginjil. Coba kita tidak usah berkomitmen menjadi orang Kristen. Nah gini kita, benar tuh Silas. Udahlah sebentar lagi kita akan metong nih, mati katanya, saudara. Kita tinggal nasib aja lah. Mungkin kita akan jadi martir. Tidak, saudara. Dia tetap meninggikan Tuhan. Dia percaya bahwa mereka masih punya penyembahan dalam kehidupan mereka. Itu yang mereka bawa di hadiratnya Tuhan. Amin, saudara. Jangan anggap remeh penyembahan dalam kehidupan saudara. Tapi saudara, kalau saya melihat dalam kehidupan hari-hari ini, saudara, ya, itu yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Orang Kristen itu saat ini, saudara, saya melihat bahwa orang Kristen banyak hidup mereka terpenjara. Mereka itu seolah-olah terpenjara, tapi mereka tidak dalam penjara. Itu yang saat ini saya lihat, saudara. Mereka hidup mereka seolah-olah terpenjara, tapi tidak ada dalam penjara. Itu yang saya lihat, saudara. Saya saksikan
Hari-hari ini saudara, mereka seperti dalam penjara, enggak bergairah lagi untuk menyembah Tuhan. Tidak bergairah lagi untuk berharap kepada Tuhan. Sudah lemah iman mereka saudara. Seolah-olah dalam penjara dalam kehidupan mereka. Padahal mereka tidak dalam penjara. COVID ini berhasil mengubah dunia saudara. Bahkan COVID bisa mengambil orang yang kita cintai saudara. COVID bisa merusak segalanya saudara. Tapi jangan biarkan dia saudara mengambil iman penyembahan saudara kepada Tuhan. Karena itu yang kekal saudara. Ya, jangan ambil saudara dalam kehidupan saudara. Itu yang saya lihat dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari ini saudara. Kita tetap menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita. Tetap menyembah Tuhan. Tetap memuliakan Tuhan. Sebab jika keintiman hilang, maka kekuatan pun hilang. Jika keintiman hilang, maka pengharapan pun hilang di dalam Tuhan. Jangan pernah hilangkan yang namanya keintiman saudara dengan Tuhan. Jangan pernah hilangkan kedekatan saudara dengan Tuhan. Apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara, kita tetap menyembah Tuhan. Enak dan tidak enak keadaan kita tetap menyembah Tuhan. Yang mau katakan, amin saudara. Kalau saudara mengerti dan menghidupi penyembahan, maka percayalah saudara bahwa Tuhan akan mengerjakan perkenannya dalam kehidupan saudara. Tuhan pasti menyertai saudara dan saudara akan berjalan dalam namanya kemustahilan dalam kehidupan saudara. Sebab firman Tuhan berkata, orang yang berjalan dengan Tuhan hidupnya semakin bercahaya seperti rembang tengah hari, kata firman Tuhan. Jadi orang yang berjalan bersama Tuhan hidupnya itu semakin bercahaya, semakin terang, bukan semakin redup. Ini saya lihat saudara. Kenapa COVID itu diizinkan? Supaya akan nampak siapa semakin bercahaya, siapa yang semakin terang, siapa yang semakin redup, semakin gelap. Ini ujian, tidak mudah saudara. Ke gereja penuh tantangan saudara. Saya tahu, kami tahu ada yang sakit. Tidak mudah saudara. Tapi itu harus kita hadapi saudara. Ujian bagi kita. Apakah kita semakin terang, semakin redup, semakin hilang keintiman kita dengan Tuhan, semakin hilang pengharapan kita dengan Tuhan. Itu kita hadapi saat ini saudara. Itu ada di dalam tangan saudara. Jangan hilangkan yang namanya penyembahan dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menyembah Tuhan, ada pembebasan atau kelepasan. Itu yang pertama. Yang kedua, penyembahan mengubah ketakutan menjadi keberanian. Tapi kan slide berikutnya, penyembahan itu mengubah ketakutan menjadi keberanian. Siapa di sini yang pernah takut? Kita semua ya, pernah takut ya. Ini kisah kemenangan Raja Yosafat. Saya tidak akan baca saudara, karena saya mau cepat saudara ya. Ini kisahnya, Yosafat itu adalah Raja Yehuda. Alkitab mencatat dia orang yang takut. Dia raja yang benar di hadapan Tuhan. Seperti Daud, saudara. Raja Yosafat ini suatu kali dia mendengar berita, perintah. Dia mendapat suatu pesan dari bawahannya bahwa Yerusalem pada waktu itu dikepung oleh musuh-musuhnya. Ada tentara Moab, ada tentara Amon, dan ada tentara yang lain bersekutu mereka. Mereka akan merebut Yerusalem. Kemudian Raja Yosafat mendengarnya, dia menjadi takut di situ saudara. Ya, di ayat yang 20, ayat ketiga. Yosafat menjadi takut. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat sebagai raja, sebagai manusia, dia sama seperti kita. Dia mengalami ketakutan karena musuh yang mengepungnya begitu banyak sekali. Yerusalem itu bisa diluluhlantahkan oleh pasukan-pasukan yang bersekutu, yang bersatu untuk mengalahkan kerajaan Yehuda. Tapi apa yang dilakukan Yosafat? Dia terlebih dahulu mencari Tuhan. Ya, dia terlebih dahulu mencari Tuhan. Bahkan seluruh rakyatnya dipakai dia, diperintahkannya untuk mencari Tuhan. Dan Tuhan menjawab ketika mereka merendahkan diri, mereka berdoa kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada mereka bahwa Tuhanlah yang akan berperang bagi mereka. Tuhanlah yang akan memberikan kemenangan bagi mereka. Dan tepat ketika Tuhan sudah menyampaikan firman-Nya bahwa Tuhan akan berperang bagi mereka, bangsa Yehuda itu turun ke medan perang, tapi mereka tidak berperang melawan musuh-musuhnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka memuji, menyanyi nyanyian bagi Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan saudara. Dan apa yang terjadi?
pasukan-pasukan yang mengepung mereka itu membunuh satu sama lain, saudara. Sehingga musuh-musuh mereka semuanya itu habis mati. Oleh siapa? Oleh pedang mereka sendiri, saudara. Tuhan memberikan kemenangan kepada Yosafat, kepada Raja Yosafat. Apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Raja Yosafat yang diberikan kemenangan oleh Tuhan? Dia yang mengalami ketakutan, dia cari Tuhan. Dan dia mendapat jawaban, dia berani untuk berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemenangan. Raja Yosafat ketika mendengar musuhnya mengepung Yerusalem, ia mengambil keputusan untuk terlebih dahulu mencari Tuhan. Raja Yosafat memprioritaskan Tuhan. Ya, dia memprioritaskan Tuhan, dia mengutamakan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak mencari pertolongan manusia, tapi dia mencari pertolongan Allah, saudara. Orang yang mempunyai hidup prioritas dalam kehidupannya, hidupnya pasti berkualitas. Ya, orang yang punya prioritas dalam hidupnya, maka yang akan datang itu yaitu yang namanya kualitas, saudara. Boleh tampilkan slide berikutnya, Bapak Ibu Saudara? Ada slide kue, saudara. Bisa ditampilkan kue? Bapak Ibu di sini, ya ibu-ibu mungkin ya yang suka bikin kue ya. Kalau bapak-bapak sih habiskan kue. Ya di sini ada putri salju, saudara. Ini resep bikin kue, saudara ya. Ada teknisnya, cara buat, panaskan oven, kemudian mixer butter, masukkan keju. Ini urutannya, saudara. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, saudara. Ya, supaya kuenya bisa jadi. Nah, sekarang saya tanya, kalau saya ubah ini, saudara, urutannya, ya, yang nomor 5 menjadi nomor 1, nomor 4 menjadi nomor 2, boleh enggak, saudara? Boleh enggak? Suka-suka saya dong. Boleh enggak? Enggak akan jadi kue itu, bukan putri salju, putra salju yang jadi, saudara. Ada urutannya yang harus kita ikuti, saudara. Ya, ada urutannya yang harus kita jalani. Begitu juga dengan hidup ini, saudara. Hidup ini ada urutannya, saudara. Tapi Tuhan harus yang nomor 1, saudara. Prioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, ketika saudara bangun pagi, apa yang saudara lakukan? Bikin kopi, cari Tuhan, cari makanan. Kalau saudara memprioritaskan Tuhan, saudara tahu apa yang harus diperbuat. Saudara datang dalam hadirnya Tuhan. Amin, saudara. Saudara mencari Tuhan. Kalau itu yang prioritas dalam kehidupan saudara. Hidup ini penuh dengan pilihan, tapi kita sebagai orang percaya kita tahu yang mana prioritas dalam kehidupan kita. Yosafat dia memprioritaskan Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan manusia. Dia tidak mencari bangsa lain untuk menolong dia. Tapi dia cari Tuhan, saudara. Ya, saya sampai hari ini masih belajar, saudara. Membangun manusia roh saya. Saya hari ini masih melatih diri saya untuk selalu berdoa, untuk selalu punya jam doa, untuk punya saat teduh bersama Tuhan. Dan saya belajar, saudara. Ketika waktu kuliah, saudara, itu dimulai tahun 2002, saya mencari Tuhan, saya belajar sampai hari ini, saudara. Saya punya jam doa dan terus saya perjuangkan. Setiap 4:30 alarm di handphone saya itu saya aktifkan, saudara. Kalau dia bunyi jam 4:30, saya harus bangun. Artinya surga panggil, cari aku, sembah aku. Saya belajar sampai hari ini, saudara. Karena ibadah itu harus dilatih, kata firman Tuhan. Ya, saya melatih diri saya dari tahun 2002. Saya cari Tuhan. Karena berbagai pergumulan, beban yang berat, saya harus kuat di dalam Tuhan. Kalau saya tidak kuat di dalam Tuhan, saya akan gagal kuliah, saudara. Karena keterbatasan, karena kekurangan, saudara. Ya, saya hanya berangkat ke sana, ke Jogja hanya mengandalkan iman semangat saja, saudara. Dengan segala keterbatasan. Mau makan saja saya harus bergumul, saudara. Saudara makan bebas kan? Mau makan di mana? Saudara tidak bergumul. Saya waktu itu mau makan bergumul, saudara. Bahkan kadang-kadang makan tuh teman saya yang harus kasih saya makan, saudara. Uang kos saya ditagih. Wahyu, uang kosmu mana? Macet nih. Bergumul, saudara. SPP di kuliah, macet, dipanggil. Direktur suruh tanda tangan. Kapan harus dilunasi? Saya bergumul. Saya cari Tuhan kuat-kuat, saudara. Jam 5 pagi saya sudah bangun. Orang di kos masih tidur. Saya sudah berdoa mencari Tuhan. Kalau saya pergi kuliah pagi hari, saudara, mata saya itu bengkak, saudara.
nangis habis-habisan dalam hadirat Tuhan. Saya harus kuat di dalam Tuhan. Kadang saya tidak mengerti kenapa harus hadapi itu. Saya harusnya selesai wisuda 2 tahun, tidak bisa wisuda saudara. Karena tidak ada uang saudara. Saya harus wisuda tahun depan lagi saudara. Tidak ada uang untuk wisuda, untuk daftar wisuda. Ya karena keadaan ekonomi dalam rumah tangga begitu sulit, begitu berat. Orang tua saya masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit. Kiriman macet, itu menjadi pergumulan bagi saya. Saya tidak boleh kalah, saya tidak boleh gagal. Saya harus pulang kalau saya berhasil. Dan puji Tuhan saya bisa lewati semua itu saudara. 1 tahun kemudian lebih, saya pulang, ayah saya dipanggil oleh Tuhan. Itu semakin berat bagi saya sebagai manusia. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan kapan ini berakhir? Capek Tuhan, capek saya bilang. Saya semakin lagi mencari Tuhan. Saya menyadari saya belum siap waktu itu. Karena ayah saya itu adalah orang tulang punggung dalam rumah tangga kami. Ya, ketika Tuhan panggil ayah kami tidak siap. Ya ketika ayah kami dipanggil, kami berkata, kita tidak usah ribut masalah harta warisan. Kenapa? Karena hartanya tidak ada. Apa-apa yang mau dibagi saudara? Hanya ada rumah sama sepeda saudara. Apa yang mau dibagi? Motor tidak ada, mobil tidak ada, kebun tidak ada, tabungan tidak ada. Ya karena keterbatasan, karena kekurangan saudara. Kami semua tidak siap saudara ketika ayah kami dipanggil. Saya melihat masa depan saya itu begitu berat, takut saya. Tapi saya tetap kuat mencari Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, artinya Tuhan pasti bertanggung jawab ke depan. Kemudian ketika saya akan memulai usaha, saya minta pertolongan sana sini, tidak ada yang menolong saudara. Tapi Tuhan itu ajaib, lewat yang tidak dikenal, yang tidak saya tahu, orang itu mau menolong saya saudara, puji Tuhan. Ketika saya memulai usaha, itu pun masih proses lagi saudara. Saya harus lebih kuat lagi supaya saya tidak meninggalkan Tuhan saudara. Saya teringat ketika saya memulai usaha saya coba untuk dekati orang, ya ibaratnya mempromosikan diri, memperkenalkan diri gitu. Saya mau bilang, Pak saya Wahyu, kalau ingin ada urusan dengan saya bisa datang ke kantor saya. Maksud saya begitu saudara. Saya baru datang duduk dekat dia, Pak orangnya langsung pergi saudara. Takut mungkin dia dengan saya ya. Tapi sekarang puji Tuhan, saya tidak perlu mencari orang. Orang mencari saya. Artinya apa? Tuhan itu bekerja dengan waktunya saudara. Dan lewat semuanya itu Bapak Ibu Saudara, saya baru mengerti saudara. Kenapa Tuhan izinkan semuanya itu. Tuhan tuh izinkan saudara. Ya. Supaya kita tuh hanya betul-betul mengandalkan Dia. Supaya kita tuh tidak bergantung kepada manusia. Tuhan itu mau kita tuh percaya kepada Dia. Saat kita berseru kepada Dia, Dia pasti memberikan pertolongan kepada kita saudara. Dan Dialah yang mengangkat kita dari kita yang bukan siapa-siapa. Kita bisa diberkati semua karena Tuhan saudara. Itu yang Tuhan mau supaya saudara punya pengalaman iman dalam Tuhan. Tidak mengandalkan yang lain saudara. Ketika ada pergumulan, jangan tengking saudara, firman-Nya tidak ada. Ketika ada pergumulan, minta kekuatan kepada Tuhan saudara. Supaya saudara bertekun di dalam Tuhan. Ketika saudara diberkati, saudara tidak menyangkal Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang memberkati saudara. Karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara bisa diberkati sampai hari ini. Amin saudara. Usaha saudara bisa diberkati karena Tuhan saudara. Dulu saudara bukan siapa-siapa. Dulu kan gereja ini saudara, itu yang pakai mobil sedikit saudara. Sekarang mobil hampir banyak. Artinya apa? Saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan di masa sukar. Ikuti alurnya Tuhan. Sampai garis finish. Kalau saudara sampai garis finish, saudara akan melihat kemenangan bersama Tuhan. Tidak ada yang bisa dibanggakan saudara. Kalau kita bisa melewati semuanya. Dari situ saya baru tahu ingat, oh itu Tuhan semuanya. Tidak ada yang bisa saya banggakan saudara. Haleluya. Tampilkan slide, ada quote saudara. Ada kata bijak saudara. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu berdiri, bisa berdiri menghadapi apapun. Mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Saya mau itu ada dalam hidup saudara. Ya saudara, lewat semuanya itu saudara, kita punya pengalaman iman. Kalau saya lahir dari keluarga orang kaya saudara, saya tidak perlu bergumul lagi. Ingin kuliah, tinggal pilih saudara.
Tapi saya tidak punya pengalaman iman. Saya punya uang, saya bebas saudara. Tapi karena saya tidak punya uang, saya harus mencari Tuhan. Saya harus mengalami Tuhan. Dan itu menjadi pengalaman iman dalam Tuhan. Haleluya. Kalau saudara menghadapi pergumulan, bertekunlah dalam iman, kata firman Tuhan. Sebab orang yang bertekun, dia akan tahan uji. Orang yang tahan uji, dia akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Itu kata firman Tuhan. Roma 5 ayat 3 sampai 5. Ya, orang yang bertekun di dalam Tuhan, dia akan tahan uji. Dan tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Yang percaya sama-sama katakan, amin saudara. Ya, kalau saudara menghadapi pergumulan, jangan tengking saudara ya. Ayatnya tidak ada saudara. Yang ditengking itu roh-roh jahat saudara. Ujian, badai, pergumulan, jangan ditengking. Dia tidak akan pergi saudara. Karena itu baik bagi saudara. Amin. Haleluya. Minta kekuatan kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, karena saya tidak akan lama. Yang terakhir, yang ketiga, penyembahan membuat kita serupa dengan yang disembah. Ada istilah perkataan saudara. Suami istri yang menikah sekian lama, wajahnya akan mirip, akan sama. Percaya enggak? Nih saudara. Ibu-ibu ya, bapak-bapak ya yang udah menikah puluhan tahun, wajahnya semakin mirip kan? Iyalah Pak, masa mirip tetangga? Kenapa bisa mirip saudara? Wajah bisa mirip, ya kesukaan makanan bisa menjadi sama. Dulu istri enggak suka ceker ayam, tiba-tiba suka ceker ayam. Ya, suami enggak suka jengkol, tiba-tiba sama-sama suka jengkol saudara. Ya, lewat perjalanan saudara. Keputusan mereka, pendapat mereka bisa sama kan. Kalau suami berkata A, istri pasti berkata A. Mayoritas pasti sama saudara. Kemudian kemana-mana pakai baju couple ya. Ya, biar nampak lebih muda gitu, biar nampak lebih remaja. Pakai baju couple. Kenapa kemiripan ini bisa terjadi saudara? Ada yang tahu? Kenapa suami istri itu makin lama makin mirip saudara? Ada yang tahu? Karena adanya kedekatan atau keintiman. Itu jawabannya saudara. Kenapa suami istri itu bisa semakin mirip? Karena ada kedekatan, karena ada keintiman antara dia dengan suaminya, antara dia dengan pasangannya. Demikian halnya kita, jika kita dekat dengan Tuhan, maka seharusnya kita hidup sama seperti yang kita sembah saudara. Yohanes 4 ayat 4, buka slide-nya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Ya, kata roh dalam bahasa Yunani disebut pneuma, ditujukan kepada satu pribadi yaitu Roh Kudus atau Roh Allah. Kemudian kata kebenaran itu aletheia dalam bahasa Yunani juga ditujukan kepada satu pribadi yaitu Yesus atau Roh kebenaran. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran itu ditujukan kepada Roh Allah dan kepada pribadi yaitu Yesus Kristus. Jadi arti kata menyembah dalam roh kebenaran artinya kita menyembah haruslah tertuju kepada kuasa Roh Kudus dan kepada kebenaran melalui Yesus Kristus. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, mau menyembah Tuhan, maka kehidupan saudara akan sama dengan Tuhan. Ya, kalau saudara menyembah Tuhan, kehidupan saudara akan sama. Karakter saudara sama dengan Kristus, sifat saudara seperti Kristus, hati saudara seperti Kristus, keinginan saudara juga seperti Kristus. Ya. Setahap demi setahap saudara tuh diubah oleh Tuhan. Kenapa? Karena ada keintiman, kedekatan. Ketika ada keintiman, kedekatan, saudara semakin mengasihi Tuhan. Ketika ada namanya godaan untuk berbuat dosa, saudara berkata, no, aku sudah yang baru. Aku tidak sama dengan yang lama. Kita bisa berkata tidak kepada godaan, kepada dosa. Kenapa? Karena kita ada Yesus di dalam diri kita, saudara. Dulu kita menyembah dosa, dulu kita melayani dosa, saudara. Ya, saudara. Tapi ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, kita sudah berkomitmen, aku tidak akan mendukakan lagi Roh Kudus. Amin, saudara. Karena ada Tuhan dalam kehidupan kita. Allah itu kasih, kata firman.